Bab 907. Melangkah ke jalan Yellow Springs, Ye Yuan juga tidak berani bersantai sedikitpun. Jika dia sendirian, baiklah. Tetapi di tangannya dia membawa lebih dari 10 boneka kayu. Dia perlu mengendalikan gerak kaki setiap orang. Tidak mungkin ada tingkat kesalahan sedikitpun. Orang bisa mengatakan bahwa dia saat ini menyulap lebih dari 10 hal sekaligus. Hanya kekuatan jiwa Ye Yuan yang menantang surga yang bisa mempertahankan jenis manipulasinya saat ini. Jalan Yellow Springs ini benar-benar sesuai dengan namanya. Itu benar-benar berbeda dari formasi arai yang Ye Yuan temui di masa lalu. Di jalan ini, ada lebih dari selusin formasi kuno. Mereka saling menjalin satu sama lain dan saling tergantung. Tidak hanya kekuatan mereka yang luar biasa, tetapi mereka juga rumit dan kompleks, mengalami banyak sekali perubahan dalam sekejap mata. Langkah kaki Ye Yuan memanipulasi yang lain berubah setiap detik, dan tidak identik dengan langkah kakinya sendiri. Bagi seniman bela diri lain yang ingin melewati Yellow Springs Road berdasarkan gerak kaki Ye Yuan hanyalah omong kosong. Menghadapi formasi arai kuno yang semuanya formasi arai yang sangat jarang terlihat, jika dugaan Ye Yuan benar, mereka semua harus menjadi formasi arai klan naga. Ye Yuan hanya bisa menyelesaikan melewati dan tidak dapat mengendalikan secara bebas seperti di masa lalu. Cao Kai, An Ren, dan yang lainnya semuanya berkeringat dikendalikan di tangan Ye Yuan. Tetapi mereka tidak berani memiliki jejak sedikitpun dari tindakan mereka sendiri. Suara jeritan melengking beberapa orang itu sebelumnya masih bergema di samping telinga mereka. Dengan kekuatan mereka, begitu mereka diserang oleh formasi arai, maka hanya ada jalan yang menyebabkan kematian. Tapi apa yang membuat mereka lebih terkejut adalah bahwa Ye Yuan benar-benar bisa mencapai hal yang tak terbayangkan. Orang harus tahu, membawa lebih dari 10 boneka di tangan seseorang ketika melewati susunan yang begitu mengerikan, seberapa besar keberanian yang dibutuhkan oleh ini. Seberapa tepat dan halus kekuatan jiwa dan energi esensi, serta seberapa mengejutkan pencapaian formasi Dao. Dalam pandangan mereka, ini hanyalah tugas yang mustahil. Namun, Ye Yuan memang saat ini menyadarinya langkah demi langkah. Mo Sang, ayo pergi. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Tepat pada saat ini, Zhong Wubing yang selama ini diam akhirnya berbicara. Mo Sang tidak bisa membantu menjadi kosong dan berkata, saat ini. Mereka tidak memiliki pencapaian formasi Dao yang menantang surga Ye Yuan. Mengisi maju pada saat ini, mereka terikat untuk memicu formasi arai. Setelah formasi arai diatur, Ye Yuan pasti akan terpengaruh juga. Zhong Wubing tiba-tiba menyebutkan untuk menyerbu ke Yellow Springs Road pada saat ini, tujuannya sudah dipahami tanpa penjelasan lebih lanjut. Itu benar, aku ingin melihat sampai sejauh mana bocah ini bisa menantang surga. Zhong Wubing berkata dengan sinis dingin. Pesta Exalt Netherkill hanya memiliki 8 orang. Tetapi kekuatan 8 orang ini sangat tangguh. Selain itu, Exalt Netherkill pasti sudah mempersiapkan banyak hal untuk perjalanan ini. Mereka mungkin datang demi memaksa bergegas melalui formasi. Itu hanya karena waktu menerobos formasi ini agak terlalu kejam. Tetapi bagi orang-orang di Asura Arena, kejam istilah ini, tampaknya agak terlalu pejalan kaki. Zhong Wubing melompat dan langsung memasuki Yellow Springs Road. Swoosh, swoosh, swoosh. Dia tidak memiliki gerak kaki Ye Yuan yang cepat dan ganas. Saat dia naik, dia memicu Grand Array. 7 orang lainnya di bawah komando Exalt Netherkill juga tidak ragu sedikit pun, langsung melompat. Api yang ganas langsung menelan 7 dari mereka. Tetapi yang lain tahu bahwa tidak mungkin Zhong Wubing akan binasa di lautan api begitu saja. Exalt Netherkill adalah yang memiliki fondasi terdalam di antara semua Exalt. Karena dia sudah tahu ada Yellow Springs Road di sini, bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan beberapa kartu truf untuk Zhong Wubing dan yang lainnya. Benar saja, sinar cahaya spektral yang dingin terpancar dari lautan api dan benar-benar mengisolasi lautan api yang ganas ini. Birdcage dangkal yang dalam. Ya dewa, Exalt Netherkill benar-benar menyerahkan artefak suci atribut tinggi ini kepada mereka. Ketika semua orang melihat harta itu dipegang di tangan Zhong Wubing, gelombang seru segera terdengar. Kandang merpati kecil putih bersih itu mengeluarkan gelombang cahaya hantu berwarna es yang mendalam, dan benar-benar mengisolasi lautan api yang begitu ganas. Swoosh, swoosh, swoosh. Formasi arai di Yellow Springs Road semuanya terkait erat satu sama lain. 8 ahli muncul di sisi ini sekaligus sudah memulai Grand Array. Api yang membakar benar-benar menyebar ke arah depan. Merasakan bahwa lautan api yang melonjak di belakang,
seluruh Siyin merasakan gelombang menggigil di punggung mereka, keringat dingin mengucur deras. Melihat adegan ini, sudut mulut Zhong Wubing menunjukkan ekspresi mengejek. Berat, kamu masih agak lunak untuk bertarung denganku. Aku ingin melihat bagaimana kamu lolos dari lautan api ini, kata Zhong Wubing dengan senyum dingin. Merasakan pikiran semua orang menjadi tidak stabil, Ye Yuan berkata dengan suara serius, fokuskan pikiranmu dan jangan tergerak. Jika kalian tidak ingin mati, maka kamu hanya bisa percaya padaku. Mendengar kata-kata Ye Yuan, hati semua orang menggigil, dan mereka buru-buru membuang pikiran mereka. Tetapi tubuh mereka bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Pada titik ini, selain memilih untuk percaya Ye Yuan, mereka sudah tidak punya pilihan lain. Daripada pikiran mereka goyah dan mendarat di formasi arai, mungkin juga membiarkan Ye Yuan mengendalikan. Tindakan Ye Yuan, mereka sudah mengalaminya. Mungkin dia masih bisa menciptakan keajaiban sekarang. Jari-jari Ye Yuan seperti terbang. Gerakan kaki di bawah kakinya juga dipercepat. Tiba-tiba, kecepatan Ye Yuan meningkat. Namun, Ye Yuan secara alami harus membayar harga yang sesuai juga. Kecepatan kekuatan jiwanya dan konsumsi energi esensi meningkat tajam. Semua orang bersama, apakah kamu hidup atau mati, kita masing-masing bergantung pada kemampuan kita sendiri. Melihat Zhong Wubing, mereka semua sudah berada di Yellow Springs Road, sisanya tidak tahan lagi, semua berlari ke sana. Meskipun Zhong Wubing sangat kuat, pusat kekuatan Kam lainnya juga tidak sedikit. Selanjutnya, memasuki wilayah naga berdaulat kali ini, semua orang memiliki banyak persiapan. Untuk beberapa waktu, semua orang seperti 8 dewa menyeberangi lautan, masing-masing memperlihatkan kemampuan surgawi mereka. Satu senjata ajaib setelah yang lain terbang kemana-mana. Yang paling inferior juga merupakan artefak suci tingkat rendah. Tampak seperti untuk memasuki wilayah naga berdaulat kali ini, masing-masing Exalt dituangkan dalam modal darah. Dengan Exalt Blazing Fire, contoh ini di sini, Exalt ini jelas tidak lagi tenang. Tapi langkah ini menggunakan satu senjata ajaib satu demi satu tampaknya telah membuat marah seluruh arai besar tiba-tiba. Gemuruh. Baut petir tebal turun dengan raungan, langsung membombardir senjata sihir semua orang. Senjata ajaib yang sedikit lebih lemah langsung hancur. ARGHH. Sejenak, tangisan yang menyedihkan bergema bersama. Yellow Springs Road menjadi arena asura dunia manusia. Mendengar tangisan yang menyedihkan, Shao Kai dan mereka semua merinding di sekujur tubuh mereka. Mereka jelas bisa merasakan bahwa Ye Yuan meningkatkan kecepatan. Shao Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk terkejut di dalam. Tidak ada sedikit pun kepanikan terlihat di wajah Ye Yuan. Seluruh orangnya tampaknya telah memasuki semacam keadaan yang sangat misterius. Di bawah kaki Ye Yuan, gerakan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Gerakan tangannya juga menjadi semakin cepat. Shao Kai tidak dapat tidak mengejutkan menemukan bahwa tidak hanya sekelompok orang mereka tidak menerima gempa susulan, mereka memisahkan jarak dari sana sebagai gantinya. Kecepatan Ye Yuan sebenarnya bahkan lebih cepat dari kecepatan Zhong Wubing, dan mereka semua bergerak maju. Ini, bagaimana ini mungkin? Orang harus tahu bahwa Ye Yuan saat ini melakukan lebih dari selusin hal pada saat yang sama. Dan setiap hal yang ditempatkan pada orang lain adalah tugas yang mustahil. Dalam situasi seperti itu, kecepatan Ye Yuan tidak berkurang. Sebaliknya itu meningkat. Ini juga terlalu menantang surga, bukan? Zhong Wubing juga merasa sangat tidak menyenangkan saat ini. Tapi ketika tatapannya melirik Ye Yuan, ekspresinya langsung menjadi sangat buruk. Mitos Tiongkok yang dikenal luas. Ini seperti frasa yang berarti mereka saling bertarung juga. Berarti medan perang yang tragis. Bab 908. Para seniman bela diri memasuki Yellow Springs Road menjadi semakin banyak. Kekuatan formasi arai juga meningkat terus-menerus. Selain pencahayaan dan api, dua jenis atribut ini, beberapa jenis serangan atribut lainnya mendarat. Untuk beberapa waktu, seluruh Yellow Springs Road benar-benar kacau. Zhong Wubing mengutuk tanpa henti di dalam hatinya dan berharap dia bisa membunuh semua orang itu. Tetapi pada saat ini, rohnya bersedia, tetapi kekuatannya juga kurang. Meskipun Birdcage dangkal yang mendalam adalah artefak suci bermutu tinggi, di bawah serangan yang begitu sengit, tampaknya agak sulit untuk mengatasi semua masalah juga. Pada awalnya, ia masih memiliki kekuatan yang tersisa. Tetapi kemudian, bukan hanya dia, bahkan orang-orang lainnya harus menarik semua pemberhentian juga, sebelum mereka nyaris tidak bisa bertahan. Kecepatan Ye Yuan menjadi semakin cepat. Ranah hatinya memasuki semacam kondisi misterius,
membuatnya memiliki peningkatan kendali menyeluruh di semua aspek. Ye Yuan tahu bahwa di bawah situasi ekstrim, ranah hatinya yang memasuki kemacetan akhirnya berhasil menerobos. Jika membelah sesuai dengan bidang kultivasi, Ye Yuan seharusnya memasuki tahap menengah Heart-like Monolith. Setelah menerobos, kemampuan analitisnya mengalami peningkatan luar biasa, membuatnya memiliki peningkatan besar dalam kecepatan retak ketika menghadapi formasi susunan kuno di satu sisi. Di sisi lain, mengendalikan teman-teman itu juga menjadi lebih terampil dan diselesaikan dengan mudah. Dengan cara ini, kecepatan kemajuan Ye Yuan secara alami menjadi jauh lebih cepat. Yellow Springs Road berjarak sekitar 10.000 kaki dari awal hingga akhir. Kecepatan Ye Yuan menjadi lebih cepat semakin dia berjalan, dan dia mencapai akhir segera. Tetapi pada titik ini, Zhong Wubing mereka semua hanya berjalan setengah dari perjalanan. Swoosh, swoosh, swoosh. Sosok Ye Yuan bergerak, langsung melompat keluar dari Yellow Springs Road. Kemudian dengan lambaian tangannya, sisanya juga keluar dengan selamat. Kakak Ye, kamu terlalu luar biasa. Aku benar-benar mengidolakanmu sampai mati. Anren segera melompat kegirangan. Cao Kai lebih pendiam, tetapi pada saat ini, dia juga sangat gelisah. Ye Yuan, apakah kamu terobosan di dunia hati? Dari negara Ye Yuan, tidak sulit untuk menentukan bahwa Ye Yuan pasti memiliki terobosan di dunia jantung. Selain itu, untuk dapat mencapainya sejauh Ye Yuan, ranah hatinya pasti sangat tinggi. Tatapan Ye Yuan memandang ke arah Zhong Wubing dengan agak geli, dan dia berkata sambil tersenyum, ini semua berkat bos Zhong kita. Tidak sopan untuk tidak membalas. Bukankah kita juga harus membayar dengan barang yang sama? Ye Yuan sengaja menuangkan energi esensi, membuat suaranya menembus formasi arai, dan mentransmisikan ke telinga semua orang. Saat Zhong Wubing mendengar, ekspresinya tidak bisa membantu berubah secara drastis. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia gagal menguburkan Ye Yuan, tapi biarkan Ye Yuan yang membuat terobosan. Sekarang, Ye Yuan benar-benar akan berbalik dan menguburnya secara bergantian. Selesai berbicara, Ye Yuan mengangkat tangannya, dan itu adalah telapak tangan, langsung bergemuruh ke arai besar. Mengisi seluruh jalan ini, Ye Yuan sudah sangat akrab dengan set formasi arai yang saling terkait ini. Dia hanya melepaskan satu gerakan, tetapi memicu reaksi berantai arai besar. Tiba-tiba, serangan Grand Arai menjadi beberapa kali lebih ganas. Ini menyebar dan mempengaruhi semua orang secara tiba-tiba, serangkaian jeritan tragis terdengar lagi. 10 tahun berbagai persiapan yang melelahkan dari Exalt semua hilang di bawah pukulan ini. Bang, bang, bang. Satu putaran serangan mendarat, setengah dari seniman bela diri langsung binasa. Bahkan sisi Zhong Wubing kehilangan sebanyak 3 sekaligus. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Mereka yang tersisa semuanya adalah elit di antara para elit. Hanya saja para elit ini, masing-masing dan setiap kondisi mereka sangat buruk juga. Terlepas dari pembangkit tenaga listrik tingkat atas seperti Zhong Wubing, mereka semua menderita berbagai tingkat cedera. Masih ada kurang dari setengah perjalanan yang tersisa. Tapi itu bukan hal yang mudah bagi mereka untuk ingin menyelesaikannya. Zhong Wubing yang sekarang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meneriakkan kutukan. Itu hanya untuk melihat dia berjalan terlatih-tatih, kelelahan karena berurusan dengan serangan dari segala arah. Sedikit senyum melintas di sudut mulut Ye Yuan, dan dia berkata, biarkan mereka sibuk dulu. Ayo cari harta dulu. Haha, orang-orang ini benar-benar berani menggunakan gerakan curang terhadap bos Ye kita, melayani mereka dengan tepat untuk mengikuti di belakang pantat kita dan memakan debu. Saat Anren tertawa keras, dia mengikuti di belakang Ye Yuan dengan gembira, penampilan karakter keji dimabukkan oleh kesuksesan. Membersihkan Yellow Springs Road, yang memasuki mata mereka adalah paviliun kecil bertingkat 2. Melihat paviliun ini, sekelompok orang sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa api kebesaran yang sangat tinggi memperoleh harta di sini. Begitulah cara dia naik ke langit dalam satu lompatan, menjadi agung. Masuklah kalau begitu, kata Ye Yuan. Melihat wajah semua orang yang membakar semangat, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan hal ini kepada mereka sambil tersenyum. Sekelompok orang berebut satu sama lain dan masuk ke gedung. Ye Yuan mengamati sekitar. Tempat ini tidak memiliki aspek yang menarik. Hanya saja lantai pertama gedung ini jelas juga dibersihkan oleh orang-orang sebelumnya. Hal-hal yang tersisa sudah tidak banyak. Artefak suci bermutu tinggi. Seseorang tiba-tiba berteriak. Sebenarnya, tidak perlu baginya untuk berteriak, orang-orang lain juga melihatnya.
Rak pedang ditempatkan di sudut. Dipamerkan di atasnya adalah pedang harta karun yang sangat indah. Melihat aura pedang harta karun, itu benar-benar artefak suci bermutu tinggi tanpa keraguan. Melihat pedang harta karun, ada seseorang yang tidak bisa menahan diri dan ingin mengambil langkah untuk mengambilnya. Berhenti. Ye Yuan berteriak dengan keras. Tubuh orang itu bergetar, dan dia tanpa sadar menghentikan gerakan tangan dan kakinya. Bos Ye, ada apa? Orang itu berkata dengan gemetar ketakutan. Mendengar gonggongan Ye Yuan dengan keras, orang itu juga agak gemetar ketakutan. Ye Yuan dengan santai mengambil sepotong kayu dan melemparkannya. Itu hanya untuk melihat kilatan cahaya hantu lewat. Dengan suara mendesing, kayu itu langsung menguap. Orang itu tidak bisa menahan diri ketika melihat situasinya. Baru setelah itu dia tahu bahwa dia sudah mengelilingi satu putaran di sekitar gerbang neraka dan kembali. Bahkan orang bodoh dapat melihat bahwa itu adalah artefak suci bermutu tinggi. Kamu berpikir bahwa mereka tidak akan mengambilnya terakhir kali mereka datang. Kamu lihat, masih ada tumpukan abu di sana. Itu pasti sebuah perang artis yang memicu pembatasan dan dibakar sampai mati. Untuk bisa berjalan di sini, mereka pasti orang-orang yang kekuatannya luar biasa. Bahkan mereka tidak bisa mengambil pedang harta karun, bisakah kau mengambilnya? Ye Yuan berkata dengan lembut. Orang itu meludahkan lidahnya, menyadari bahwa dia terlalu ceroboh. Dia berpikir bahwa menyeberangi Yellow Springs Road, di dalam bangunan paviliun ini persis seperti aula samping, tidak ada bahaya lagi. Dia benar-benar tidak menyangka bahayanya disembunyikan di mana-mana. Tapi dia juga merendahkan diri dengan kagum terhadap Ye Yuan. Ye Yuan baru saja memasuki bangunan paviliun ini, tetapi sudah mengamati semua aspek halus. Lalu kita hanya bisa menonton dengan kosong. Kata orang itu agak enggan. Untuk dapat dikelilingi oleh pembatasan yang sangat kuat, pedang harta ini pasti memiliki aspek yang luar biasa. Mungkin, itu tidak sesederhana hanya artefak suci bermutu tinggi. Menyerah begitu saja, bagaimana mungkin mereka mau menerimanya? Artefak suci bermutu tinggi, bahkan di Asura Arena, itu juga sangat jarang terlihat. Dalam keadaan normal, hanya kelas agung yang bisa memiliki artefak suci bermutu tinggi. Sudah sangat mengesankan bagi mereka, para jenderal pembantaian ini, untuk dapat memiliki artefak suci kelas menengah. Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu, sudah masuk, bagaimana kita bisa kembali dengan tangan kosong? Seperti yang dia katakan, Ye Yuan perlahan mengambil beberapa langkah ke depan, dan sebenarnya langsung berjalan menuju pedang harta karun itu. Ketika semua orang melihat adegan ini, wajah mereka tidak bisa membantu berubah tiba-tiba. Bos Ye, pembatasan itu, Anren berteriak di bagian atas suaranya, ingin naik dan menarik Ye Yuan. Tapi saat dia bergerak, Ye Yuan menyelinap pergi seperti loah. Dia meraih udara tipis. Hati setiap orang berdenyut, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata. Tetapi ketika mereka membuka mata mereka, Ye Yuan sudah mengambil pedang harta karun itu dan mulai memainkannya di tangannya. Semua orang saling bertukar pandang, tidak yakin apa yang terjadi. Pembatasan yang sangat kuat, bagaimana bisa Ye Yuan baik-baik saja ketika dia masuk? Bab 909. Pembatasan. Pembatasan ini praktis hanya ada dalam nama untukku, kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Pembatasan ini sama dengan arai besar, keduanya dipicu dengan gelombang naga sebagai kondisinya. Selama Ye Yuan menyesuaikan frekuensi getaran gelombang naganya sendiri menjadi sama dengan pembatasan, melewati batasan ini adalah sesuatu yang bisa dengan mudah dicapai. Semua orang saling bertukar pandang, tidak yakin apa yang harus mereka katakan. Masih ada tumpukan abu di lantai, tapi Ye Yuan mengatakan bahwa pembatasan ini hanya ada dalam nama. Apalagi yang masih bisa mereka katakan. Ye Yuan ini terlalu misterius. Tidak peduli seberapa sulit suatu masalah, itu akan menjadi sangat mudah ketika sampai di tangannya. Keterampilan untuk mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib membuat masing-masing dari mereka mengagumi tanpa henti. Bahkan Cao Kai sudah benar-benar diyakinkan oleh Ye Yuan pada saat ini juga. Bahkan Zhong Wubing berulang kali menderita kerugian di tangan Ye Yuan. Apa alasannya dia tidak mau menyerah? Oleh karena itu, mengenai semua orang yang mengoreksi diri mereka sendiri dan memanggil bos Ye Yuan, dia tidak memiliki emosi sama sekali. Jika bukan karena kesombongan, dia sendiri ingin memanggil bos juga. Hehe, bos Ye, apakah pedang harta ini memiliki aspek khusus? Anren memiliki penampilan banci saat dia bergerak mendekat di depan Ye Yuan. Ingin melihat, ambillah. Ye Yuan dengan santai melemparkan pedang ke Anren dengan ekspresi acuh tak acuh. Itu seperti Anren telah menemukan harta karun,
memegang pedang harta karun itu, tidak dapat meletakkannya. Mendering, pedang itu terhunus dari sarungnya. Gelombang cahaya tajam yang sangat memprihatinkan langsung memenuhi seluruh bangunan paviliun. Pedang bagus, pedang bagus. Gelombang pujian mengagumi bergema. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu harus menjadi pengguna pedang, kan? Beri kamu pedang ini. Apa? Anren tidak bisa mempercayai telinganya sendiri, sehingga agak gagap ketika berbicara. Aku berkata, beri kamu pedang ini untuk digunakan. Anren membuka matanya lebar-lebar. Sisanya juga membuka mata mereka lebar-lebar dan tidak kembali ke akal sehat mereka. Ini adalah artefak suci bermutu tinggi. Ye Yuan benar-benar memberikannya dengan topi. Lupakan mereka, para jenderal pembantaian ini, bahkan jika para Exalt datang ke sini, mereka pasti akan terlibat pertarungan gratis untuk semua ketika mereka melihat artefak suci bermutu tinggi ini juga. Ye Yuan benar-benar memberikannya kepada Anren dengan sikap biasa saja seperti ini. Ketika mereka sadar kembali, semua orang menatap Anren dengan tatapan iri. Pada saat yang sama, mereka sendiri juga ditangkap dengan penyesalan. Jika mereka tahu sejak lama, mereka akan menjilat sepatu bos Ye seperti Anren. Ini adalah artefak suci bermutu tinggi. Kalian juga tidak perlu iri padanya. Aku rasa lantai 2 seharusnya masih memiliki banyak barang bagus. Pada saat itu, kalian semua akan mendapat manfaat, kata Ye Yuan dengan dingin. Kita semua punya andil. Semua orang tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Ini juga terlalu murah hati, kan? Ye Yuan, ini adalah artefak suci bermutu tinggi. Tidakkah kau menginginkannya? Cao Kai berkata dengan tak percaya. Mainan ini, aku tidak membutuhkannya. Kalau begitu berikan saja kepadamu. Tapi kalian semua harus sedikit lebih berhati-hati setelah keluar dan tidak dengan mudah mengekspos barang-barang ini. Kalau tidak, itu akan menimbulkan bencana yang fatal, Ye kata Yuan dengan dingin. Semua orang terdiam. Mereka merasakannya, Ye Yuan benar-benar mengangkat hidungnya. Pedang ini, ketika ditempatkan di luar, pasti akan menarik gelombang badai berdarah. Tapi Ye Yuan benar-benar menahannya dengan penghinaan total. Dunia ini terlalu gila, meskipun pedang ini layak, masih terlalu kurang dibandingkan dengan pedang Star Moon. Selanjutnya, kekuatan yang dilepaskan oleh artefak suci bermutu tinggi ini di tangan Ye Yuan bahkan lebih rendah dari pedang Star Moon. Sangat tidak berguna baginya untuk mengklaimnya. Sebenarnya, alat pembunuhan terhebat Ye Yuan bukanlah pedang Star Moon, tapi pagoda Fast Heaven. Saat ini, Ye Yuan sudah bisa mengendalikan pagoda Fast Heaven sebelumnya. Membunuh lawannya hanya masalah menjentikkan jari. Hanya sampai saat ini, belum ada yang bisa memaksanya ke langkah ini, itu saja. Pagoda Fast Heaven mungkin sudah jauh mendekati artefak surgawi. Setelah terekspos, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Dibandingkan dengan Fast Heaven Pagoda, semua artefak suci bermutu tinggi ini, Ye Yuan secara alami memandang rendah mereka dengan jijik. Baiklah, lantai pertama seharusnya tidak memiliki barang bagus lagi. Mari kita naik ke lantai 2, kata Ye Yuan. Ye Yuan datang ke pintu masuk lantai 2. Layar cahaya transparan diblokir di depannya. Pembatasan lagi. Mengapa ada batasan di mana-mana di dalam wilayah Sovereign Naga ini? Seseorang menggerutu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, pembatasan ini tidak memiliki kekuatan ofensif dan juga tidak dapat dibuka menggunakan metode lain. Ingin masuk ke lantai berikutnya, seseorang hanya dapat menghancurkannya dengan paksa. Jika aku tidak menebak dengan salah, tidak ada yang seharusnya telah melangkah ke lantai 2. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat mata semua orang bersinar. Jika tidak ada yang menginjakan kaki ke lantai 2 sebelumnya, bukankah itu berarti bahwa harta di lantai atas semuanya diperhitungkan? Bos, biarkan aku kali ini. Baru saja mengakuisisi Dragon Spring Sword ini, sempurna untuk menggunakannya untuk latihan. Anren memikul tanggung jawab. Sebuah Ren sudah meneteskan darah untuk mengakuinya sebagai tuannya, dan mengetahui bahwa nama pedang harta ini disebut Dragon Spring Sword. Ye Yuan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Peringkat An di proklamasi Heaven Carnage tidak rendah. Dia adalah eksistensi kedua setelah Cao Kai di antara banyak Yin. Memperoleh Dragon Spring Sword kali ini, dia secara alami gatal untuk mencoba. Pedang penghancur. Anren berteriak dengan keras. Niat pedang yang sangat kuat menusuk ke arah layar cahaya. Ledakan. Sebuah Ren langsung meledak terbang keluar, menabrak tembok. Aduh, Anren memberikan ratapan yang menyedihkan, semua tulang di tubuhnya hampir hancur berantakan. Wajah Cao Kai dan yang lainnya berubah.
Mereka tidak berharap bahwa layar cahaya ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Hehe, sepertinya kita melebih-lebihkan kekuatan kita. Karena tidak ada yang menginjakkan kaki ke lantai 2, itu berarti Exalt Blazing Fire juga tidak bisa naik. Bahkan dia tidak bisa mematahkan batasan ini dengan kekuatannya. Bagaimana kita bisa untuk mematahkannya hanya dengan kita, orang-orang ini? Cao Kai tiba-tiba tersadar dan berkata, dengan agak putus asa. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, pembatasan ini, lupakan api nyala saat itu, bahkan jika nyala api saat ini datang, dia pasti tidak bisa memecahkannya juga. Mendengar kata-kata ini, wajah semua orang berubah bahkan lebih. Ketika Blazing Fire masuk ke sini saat itu, dia belum mencapai level Exalt. Kekuatannya juga jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan saat ini. 10 tahun ini, peningkatan Blazing Fire terbukti bagi semua. Kekuatannya sudah sebanding dengan beberapa veteran Exalt. Tapi Ye Yuan mengatakan bahwa bahkan api yang berkobar ini tidak bisa melakukannya. Lalu layar ringan ini, siapa lagi yang bisa memecahkannya? Seperti yang diharapkan, itu masih tidak lebih dari angan-angan dari pihak kita. Cao Kai berkata dengan senyum pahit. Huhu, dia tidak bisa, tidak berarti aku tidak bisa. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis. Kata-kata ini agak sombong. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menjadi pasangan Blazing Fire. Tapi Ye Yuan mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan layar cahaya ini. Ini, bagaimana ini mungkin? Jangan percaya, semua mundur untukku dan menonton dengan cermat. Ye Yuan berkata dengan percaya diri. Bukan berarti Cao Kai tidak percaya. Tapi Ye Yuan mengangkat titik awal terlalu tinggi. Kekuatan Exalt bukanlah yang bisa dibandingkan dengan mereka, para jenderal pembantaian ini. Bahkan Zhong Wubing tidak bisa menahan satu pukulan pun di depan Exalt juga. Siapa Ye Yuan untuk memecahkan layar cahaya ini? Temukan novel resmi di Pembaruan Lebih Cepat, Pengalaman yang Lebih Baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Namun, keraguan adalah keraguan. Tapi ada suara yang terdengar di hati mereka, itulah Ye Yuan yang bisa melakukannya. Ye Yuan datang di depan layar cahaya dan perlahan-lahan menutup matanya. Pada saat yang sama, semua darah naga di tubuhnya mulai mendidih. Getaran aneh mulai berputar di dalam tubuh Ye Yuan. Frekuensi getaran ini menjadi semakin tinggi dan semakin dekat bersama. Kemudian, seluruh tubuh Ye Yuan benar-benar memancarkan sensasi yang sangat misterius. Ketika Cao Kai dan yang lainnya melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan ekspresi kagum yang tercengang. Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Ye Yuan memutar gelombang naga ke batas. Sebuah telapak tangan bergemuruh dengan cara yang bisa menjatuhkan gunung dan menjungkirkan laut. Bab 910. Bang! Telapak tangan yang bisa menumbangkan gunung dan menjungkirkan laut seolah-olah itu adalah lembu tanah liat yang jatuh ke laut, tidak pernah terdengar lagi. Itu tidak menyebabkan banyak reaksi terhadap layar cahaya. Bos Ye, ini, Anren berkata dengan agak ragu. Ini telapak tangan Bos Ye, kekuatannya bahkan tidak terlihat sekuat miliknya. Memukul ke layar cahaya, tidak ada reaksi sama sekali. Paling tidak, dia bahkan diterbangkan terbang. Tapi Ye Yuan sedikit tersenyum. Mengangkat kakinya, dia berjalan menuju layar cahaya dan benar-benar melewati layar cahaya. Mulut Ren terbuka lebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ini berarti layar cahaya sudah bisa dilewati. Ayo masuk, untuk apa kamu masih linglung? Baru kemudian Anren tiba-tiba kaget bangun dan berkata dengan cepat, bos adalah bos, benar-benar terlalu mengesankan. Gelombang naga adalah tempat inti dari teknik bela diri klan naga berada di. Di dalam wilayah naga berdaulat ini, ia tidak bisa mengabaikan penerapan gelombang naga di semua aspek. Layar cahaya ini di depan mereka adalah untuk menguji kekuatan gelombang naga si penyusup. Bahkan jika para jenius klan naga hadir, juga tidak mungkin untuk dengan mudah menerobos layar cahaya ini. Karena persyaratan terendah terhadap gelombang naga adalah gelombang naga peringkat roh. Ye Yuan sangat berbakat dalam budidaya gelombang naga. Itulah bagaimana dia bisa berkultivasi ke peringkat roh tingkat menengah pada usia seperti itu. Jika itu adalah jenius ras naga, itu masih mustahil untuk mencapai peringkat roh pada usia ini. Orang harus tahu bahwa Long Teng, tingkat pembangkit tenaga listrik yang mengguncang bumi, juga menghabiskan waktu 100 tahun untuk mengolah gelombang naga peringkat surga, apalagi peringkat roh. Untuk dapat menumbuhkan ke peringkat roh tingkat menengah, mungkin bisa dihitung dengan jari seseorang di klan naga sekarang juga. Memasuki lantai 2 paviliun, Anren dan yang lainnya segera menahan napas, mata mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah pil obat tier 9.
Itu artefak suci bermutu tinggi. Itu metode budidaya tier 9. Di lantai 2, semua itu sebenarnya adalah item tier 9. Tempat ini hanyalah gudang harta karun. Secara singkat menghitungnya, sebenarnya ada lebih dari 20 item. Hasil tangkapan seperti itu terlalu menantang surga. Haha, Ye Yuan, terima kasih banyak. Aku tidak menyangka kamu benar-benar melanggar batasan lantai 2 ini. Aku benar-benar terkejut. Harta karun ini, aku akan membantumu menyimpannya. Tepat pada saat ini, suara Zhong Wubing tiba-tiba terdengar. Lebih dari selusin figur berlari tiba-tiba, langsung memblokir pintu masuk menuju lantai pertama. Melihat bagaimana keadaannya, mereka akan menangkap kura-kura dalam toples. Melihat selusin orang ini, ekspresi Shao Kai berubah. Sepertinya pengisian dari Yellow Springs Road, hanya ada selusin orang yang tersisa. Tapi selusin orang ini semua karakter peringkat di bagian atas proklamasi surga Carnage. Bahkan peringkat terendah pun memiliki kekuatan 50 besar. Sepertinya orang-orang ini sudah mencapai semacam pemahaman diam-diam dan ingin bergandengan tangan untuk berurusan dengan Ye Yuan. Selusin orang yang bergandengan tangan bukanlah masalah sepele. Temukan novel resmi di Pembaruan Lebih Cepat, Pengalaman yang Lebih Baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Meskipun Ye Yuan menghancurkan Wu He sampai mati dengan satu telapak tangan, menghadapi persatuan selusin orang ini, itu mungkin masih belum terlalu optimis. Kekuatan Wu He terlalu jauh dari orang-orang ini. Selain itu, bahkan selusin orang ini bergandengan tangan. Ye Yuan, kamu terlalu sombong. Terima kasih, yang lain semuanya mati. Tapi ini bagus juga, sisanya semua sudah mati, tidak ada yang mengambil harta bersama kami. Ingin disalahkan, salahkan kesombonganmu. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk menipu Wu He sampai mati, menghadapi selusin orang kita yang bekerja sama, bahkan jika kamu punya trik lagi, itu juga jalan lurus ke neraka juga. Petik 2. Haha, tapi bocah ini benar-benar punya beberapa trik. Bahkan Exal Blazing Fire tidak bisa membuka batasan lantai 2 ini, dia benar-benar bisa membukanya. Dalam keadaan normal, tidak mungkin selusin orang ini akan bergandengan tangan. Masing-masing dari mereka semua sombong dan sangat meremehkan untuk bekerja sama dengan orang lain. Tapi Ye Yuan mungkin membuat mereka menaruh kebanggaan itu di hati mereka dan memilih untuk bekerja sama. Ye Yuan terlalu aneh sampai itu membuat mereka, para ahli puncak di Heaven Carnage Proclamation, tidak punya pilihan selain untuk meletakkan kebanggaan mereka dan bekerja sama untuk menghadapi musuh. Ye Yuan menyapu wajah semua orang dengan tatapan geli dan berkata sambil tersenyum, kalian benar-benar tidak tahu hidup atau mati. Di jalan Yellow Springs, tuan kecil ini sudah melepaskan kalian. Aku tidak berpikir kalian semua benar-benar datang untuk mencari kematian lagi. Sepertinya kalian benar-benar menutup telinga terhadap kata-kataku. Petik 2. Zhong Wubing berkata dengan senyum dingin, Ye Yuan, berhentilah bertahan dengan keras kepala. Hari ini, kamu hanya memiliki satu jalan yang mengarah pada kematian. Ye Yuan berkata dengan dingin, karena kalian datang, tidak seorang pun dari kalian harus pergi lagi. Tidak dapat menampilkannya di sini. Mari kita ubah lokasi. Berapi-api. Ye Yuan menangis ringan. Beberapa ratus lentera di sudut-sudut gedung paviliun menyala bersamaan. Pada gelabela Ye Yuan, tanda berbentuk naga samar berkedip dengan cahaya. Ledakan. Semua orang hanya merasakan pemandangan sebelum mata mereka berubah. Mereka benar-benar tiba di dalam gua besar. Di dinding batu gua ini semua naga raksasa memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Naga besar ini semuanya benar-benar seperti manusia, seolah-olah itu nyata. Ini, di mana tempat ini? Tekanan naga yang kuat. Haha, tempat ini harus menjadi tanah terakhir wilayah naga sovereign. Tempat ini pasti memiliki harta yang mengguncang bumi. Ye Yuan, kali ini, aku, Zhong Wubing, benar-benar harus berterima kasih. Zhong Wubing tampaknya telah menemukan sesuatu. Tidak hanya tidak ada kejutan di wajahnya, tetapi juga menjadi agak gila. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tidak buruk, setidaknya kamu memiliki beberapa wawasan. Tempat ini adalah tanah warisan terakhir wilayah naga sovereign. Namun, itu tidak memiliki uang receh koneksi denganmu. Bodoh-bodoh. Hanya orang-orang seperti Anda, alam pencerahan surga kecil sangat, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menentang surga? Saya akan membiarkan Anda melihat sekarang, di kekuatan sejati nomor 3 Heaven Carnage Proklamasi yang sebenarnya. Ekspresi Zhong Wubing berubah dingin. Aura yang mengejutkan mengembang ke langit. Saat aura menyala, wajah Shao Kai dan yang lainnya tampak berubah.
Tingkat kekuatan ini mungkin tidak kalah sedikit pun jika dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik Dao mendalam realem juga, kan? Tapi, melihat adegan ini, sedikit senyum mengejek baru saja melintas di sudut mulut Ye Yuan. Dia tidak peduli sama sekali. Berisik. Saat itu, bayangan tombak hitam turun dari langit dan benar-benar langsung menuju ke Zhong Wubing. Di bawah tombak ini, bahkan langit dan bumi berubah warna. Speartip benar-benar memotong beberapa celah di ruang angkasa. Ekspresi Zhong Wubing sangat berubah. Bagaimana dia bisa masih peduli dengan Ye Yuan? Sosoknya berayun, ingin melarikan diri. Namun, dia cepat, tetapi bayangan tombak itu lebih cepat. Puci, bayangan tombak menembus dada Zhong Wubing, menjepitnya dengan kuat ke tanah. Sampai mati, Zhong Wubing tidak tahu apa yang terjadi. Melihat pemandangan ini, kira-kira selusin orang lainnya tidak bisa menahan perasaan dingin dari lubuk hati mereka. Bayangan tombak ini benar-benar tidak seperti barang yang seharusnya dimiliki alam surgawi. Itu terlalu mengerikan. Mereka yang bukan dari ras naga yang mengganggu sarang naga, kematian-kematian. Pining Zhong Wubing mati, suara menakjubkan itu terdengar sekali lagi. Ketika selusin orang mendengar, wajah mereka tidak bisa membantu untuk berubah secara drastis. Bagaimana mungkin mereka masih punya waktu untuk berpikir? Mereka menaikkan kecepatan mereka ke batas, ingin melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Menembus. Lebih dari 10 bayangan tombak hitam ditembakkan dari kehampaan. Itu hanya untuk mendengar serangkaian speartip memasuki sosok orang. Selusin pakar ini tewas seketika. Buk. Serangkaian langkah kaki perlahan-lahan ditransmisikan. Sosok yang kuat muncul di garis pandang semua orang. Ini adalah bayangan hitam, sama sekali tidak dapat melihat fitur-fiturnya. Tetapi pada saat ini, dia menghadap Ye Yuan dari kejauhan, dan dia perlahan membuka mulutnya untuk berkata, kamu adalah penerusnya. Bab 911. Tanda berbentuk naga pada gelabela Ye Yuan menyala sekali lagi, muncul sangat menyilaukan. Saya pikir saya harus mendapatkan semacam pengakuan, menghadapi bayangan hitam yang menakutkan ini, Ye Yuan menjawab dengan tenang. Saat dia melewati layar cahaya, beberapa informasi tambahan muncul di lautan kesadarannya dan tampaknya telah mengaktifkan garis darahnya, seolah-olah dia telah mendapatkan semacam pengakuan. Jejak berbentuk naga juga muncul di gelabelanya. Karenanya, itulah sebabnya dia bisa membuka tanah terakhir ini. Bayangan hitam tidak berbicara, tetapi pandangannya beralih ke Shao Kai dan yang lainnya. Shao Kai dan yang lainnya ketakutan dalam hati. Keringat dingin sudah membasahi pakaian mereka tanpa sadar. Mereka semua adalah temanku. Senior, tolong kirim mereka kembali, kata Ye Yuan. Bayangan hitam itu sedikit mengangguk. Dengan santai melambaikan tangan, dia benar-benar menghancurkan ruang dan langsung mengirim sekelompok orang keluar. Shao Kai dan yang lainnya hanya melihat buram di depan mata mereka, dan mereka benar-benar kembali ke lantai 2 gedung pavilion. Ya dewa, itu benar-benar berbahaya. Membunuh Zhong Wubing mereka semua dalam sekejap, bayangan hitam itu terlalu kuat. Kakak Shao, hatiku hampir melompat keluar sekarang. Anren menepuk dadanya, ekspresi ketakutan yang tersisa setelah kejadian di wajahnya saat dia berkata. Bagaimana Shao Kai lebih baik daripada Anren? Dia hanya bertahan di sana dengan putus asa dan tidak menunjukkannya. Dia menganggukkan kepalanya segera dan berkata, kekuatan bayangan hitam itu memang terlalu kuat. Jika bukan karena Ye Yuan, kita pasti akan kesulitan untuk lolos dari kematian juga. Semua orang saling bertukar pandang, semuanya tidak pulih sepenuhnya. Bagaimana Ye Yuan benar-benar menjadi penerus dalam sekejap mata. Mereka memainkan peran pendukung ketika mereka memasuki tanah terakhir, kemudian berputar satu putaran dan kembali lagi. Tapi mereka semua mengerti bahwa harta yang benar-benar bagus dari naga sovereign territory ini mungkin ada di tanah terakhir itu. Kakak Shao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tempat ini, suatu kali, Ren menyapu sekeliling, tatapannya menunjukkan ekspresi serakah. Lingkungan sekitar semua harta karun. Ekspresi Shao Kai berubah, dan dia berkata dengan tegas, tidak punya ide. Segalanya akan menunggu Ye Yuan kembali sebelum memutuskan. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Apakah kamu lupa tumpukan abu di pertama lantai? Jantung Ren berdebar, dan ekspresi keserakahan tersapu. Dia berkata dengan malu, haha, aku hanya mengatakan. Tentu saja kita harus menunggu Bos Ye untuk kembali sebelum memutuskan. Tanpa dia, bahkan jika kita mendapatkan harta, kita mungkin tidak akan bisa pergi juga. Bagus, kamu tahu. Semua orang, bermeditasi di tempat dan jangan lakukan apa-apa. Diam-diam tunggu kembalinya Ye Yuan.
Jika harta ini milikmu, itu tidak akan melarikan diri. Tetapi jika ada yang ingin menghukum mati sendiri, aku juga tidak akan berhenti. Cao Kai berkata dengan mendengus dingin. Ekspresi semua orang menjadi ketakutan ketika mereka mendengar itu. Mengingat aspek tangguh Ye Yuan, mereka semua ketakutan tanpa akhir. Ketika mereka baru saja masuk, ada lebih dari 100 orang dalam barisan yang perkasa. Mungkin tidak ada yang akan merasa optimis tentang Ye Yuan juga. Tapi berjalan sejauh ini, semua orang mati, meninggalkan banyak orang mereka di mana tidak ada satu pun yang benar-benar mati. Ini adalah sesuatu yang mereka bahkan tidak berani pikirkan sebelum memasuki wilayah naga berdaulat. Ye Yuan benar-benar membawa mereka ke tempat ini dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Cara memilih sepertinya tidak perlu kata-kata lagi juga. Kamu, manusia, benar-benar mengembangkan gelombang naga ke peringkat roh tingkat menengah. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Bayangan hitam itu mengukur Ye Yuan. Meskipun suaranya tenang, tanda kejutan itu tidak bisa disembunyikan. Bakat budidaya Ye Yuan dalam gelombang naga, bahkan dia sendiri merasa heran, apalagi yang lain. Saat itu, ketika Ye Yuan baru saja menumbuhkan gelombang naga, itu membuat Long Teng sangat tertekan. Berbicara tentang menumbuhkan gelombang naga di depan Ye Yuan sepertinya meminta pemukulan. Saat aku berkultivasi, aku mencapai peringkat roh tingkat menengah, Ye Yuan mengatakan kebenaran besar dan jujur dengan sangat tak berdaya. Bayangan hitam itu membeku dengan jelas. Cara mengatakan ini terlalu serius tidak bertanggung jawab. Tapi bagi Ye Yuan, itu memang seperti itu. Darah naga setengah dewa, tulang naga purba. Nasib baikmu tidak kecil. Sepertinya beberapa tetes darah naga ini tidak akan banyak berpengaruh pada dirimu juga. Bayangan hitam mengeluarkan botol kecil. Di dalam botol kecil itu beberapa tetes darah segar, tapi dia langsung melemparkannya ke Ye Yuan. Darah naga adalah hal yang baik. Aku tidak akan mengeluh karena terlalu banyak. Ye Yuan buru-buru menyingkirkan darah naga. Bayangan hitam mengeluarkan bel kecil dan indah lainnya, dan langsung melemparkannya ke Ye Yuan juga, dan berkata, ini adalah Heavenly King Bell, artefak suci tingkat transenden. Kedua item ini adalah hadiahmu untuk mencapai tahap menengah gelombang roh pangkat naga. Petik 2. Artefak suci tingkat transenden, bahkan di alam surgawi, itu sangat langka. Pedang Star Moon Ye Yuan juga merupakan artefak suci kelas transenden. Di era di mana Divine Dao menyusut ke nol, artefak surgawi menghilang bersama dengannya juga. Artefak suci kelas transenden menjadi keberadaan paling puncak realm divine. Tentu saja, artefak kuasi ilahi seperti pagoda Fast Heaven secara alami menjulang di atas artefak suci kelas transenden. Namun, Ye Yuan belum mendengar sebelumnya dari fraksi manapun yang memiliki artefak semu ilahi yang ada. Setelah Ye Yuan menyingkirkan Heavenly King Bell dengan benar, bayangan hitam itu berkata lagi, saat ini, Anda memiliki dua pilihan. Yang pertama, ambil dua item ini, dan kemudian saya akan mengirim Anda keluar dari wilayah naga sovereign. Yang kedua, tantang warisan final. Namun, hidup Anda akan berisiko. Dengan kekuatan Anda, mustahil untuk berhasil dalam menantang. Petik 2. Ye Yuan menjawab bahkan tanpa memikirkannya, apalagi yang perlu dipertimbangkan di sini. Menghadapi kesempatan yang sangat beruntung, siapapun juga tidak akan bisa menolak, kan? Bayangan hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, warisan terakhir sangat berbahaya. Kamu terlalu lemah dan kurang. Ambil 10.000 langkah mundur, bahkan jika kamu benar-benar mendapatkan hadiah warisan final, kamu tidak akan bisa mengoperasikannya juga selanjutnya. Berbicara sampai di sini, bayangan hitam itu ragu-ragu. Lagi pula, aku bukan anggota ras naga, dan aku tidak layak mendapatkan warisan final, kan? Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Bayangan hitam tidak menjawab, tapi dia jelas sudah diam-diam mengakui fakta ini. Manusia yang mendapatkan warisan final ras naga tidak bisa dibenarkan. Ye Yuan berkata dengan dingin, senior, ketika aku memperbaiki tulang naga purba, aku akan dapat berevolusi menjadi garis keturunan bangsawan. Tidak peduli apa asal-usulku, garis keturunan ini tidak dapat dipalsukan sama sekali. Jika bahkan garis keturunan kerajaan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan item dari perlombaan naga, lalu siapa lagi yang layak mendapatkannya? Selain itu, mendengar makna kata-kata Anda, warisan akhir ini tampaknya tidak menetapkan bahwa manusia tidak dapat menerimanya. Keraguan Anda, hanyalah sekadar keresahanmu sendiri. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan tidak diucapkan dengan sopan sama sekali.
Bayangan hitam di depannya ini jelas adalah pelindung warisan terakhir. Dia bukan pembuat aturan, hanya pelaksana aturan. Bocah sebenarnya berani berkomentar tentang kursi ini dengan ceroboh, tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Bayangan hitam itu mendengus dingin, dan benar-benar menyerang karena ketidaksetujuan. Seekor naga hitam muncul dengan raungan. Momentum yang mengesankan itu seperti akan melahap langit dan bumi. Divine Rank Coiling Dragon Heaven, menghancurkan palem. Melihat telapak tangan ini, Ye Yuan menarik napas dingin. Dia bisa merasakan bahwa Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ini benar-benar melampaui batas peringkat roh dan mencapai peringkat surgawi yang legendaris. Bayangan hitam di depannya ini sangat kuat sampai membuat rambut orang berdiri. Eksistensi seperti apa orang ini? Tetapi pada saat ini, itu tidak memungkinkannya untuk berpikir terlalu banyak. Pada saat hidup dan mati tergantung pada seutas benang, dia hanya bisa memutar energi esensi di seluruh tubuhnya untuk menyebarkan pagoda surga luas dengan seluruh kekuatannya. Menghadapi telapak tangan yang mengguncang bumi, hanya Fast Heaven Pagoda yang bisa menghalanginya. Bayangan hitam membuat sedikit kejutan. Naga hitam langsung menghilang ke udara tipis, seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Bab 912. Anda benar-benar memiliki artefak semu ilahi di tangan Anda. Tidak heran ketika Anda memperoleh Heavenly King Bell sebelumnya, Anda tidak bereaksi banyak, kata bayangan hitam agak terkejut. Dalam pandangannya, Ye Yuan harus sangat bersemangat untuk mendapatkan artefak suci kelas transenden dengan kekuatannya. Tapi ketika Ye Yuan melihat Heavenly King Bell, dia seperti sumur tua tanpa riak. Apa itu Tuan Long San? Suara ragu tiba-tiba terdengar. Long Teng sebenarnya terbangun tanpa tahu kapan dan mengungkapkan sosoknya. Mendengar nada kata-katanya, dia benar-benar tahu bayangan hitam itu. Aku tidak berpikir bahwa sebenarnya masih ada orang yang mengingat kursi ini di dunia. Kamu benar-benar roh artefak. Naga bangsawan sebenarnya menjadi roh artefak orang lain. Betapa memalukan bagi dirimu sendiri. Bayangan hitam itu berkata dengan tatapan kotor. Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, bukankah dirimu yang terhormat menjadi orang yang menjaga izin sebagai anggota perlombaan naga juga? Seberapa baik Anda dibandingkan dengan senior Long Teng? Ye Yuan orang ini adalah yang paling protektif. Mendengar bayangan hitam meremehkan Long Teng, dia tentu saja sangat tidak bahagia. Bahkan bentuk alamat pun berubah. Hal-hal yang Ye Yuan tidak senang, bahkan jika pihak lain adalah Kaisar Langit, tidak mungkin untuk membuatnya gemetar dan mundur selangkah juga. Ye Yuan, kamu tidak boleh kasar. Tuan Longzang, adalah pembangkit tenaga Dewa Alam. Palem merusak surga palem penghancur diciptakan oleh Tuan Longzan. Long Teng jelas sangat menghormati Longzan, bahkan sampai tingkat pemujaan. Karena itu, dia benar-benar tidak peduli dengan sikapnya. Mendengar kata-kata Long Teng, Ye Yuan juga kaget tanpa henti. Dia tidak menyangka bahwa bayangan hitam di depannya ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga Dewa Alam. Selanjutnya, Coiling Dragon Heaven Devastating Palm yang dibudidayakan Ye Yuan sebenarnya diciptakan oleh bayangan hitam ini tepat di depan matanya. Menumbuhkan surga Coiling Dragon Devastating Palm untuk waktu yang lama, Ye Yuan sangat merasakan kekuatan teknik bela diri ini. Menumbuhkan teknik bela diri ini sampai batasnya benar-benar tidak kalah dengan surga 9 Suns Burning Heaven Bristle Divine King. Untuk dapat menciptakan teknik bela diri tingkat atas, orang ini pasti karakter yang bisa mengguncang langit dan mengejutkan bumi. Kecuali, bahkan jika pihak lain itu lebih kuat, sikapnya membuat Ye Yuan juga tidak senang. Jadi bagaimana jika pembangkit tenaga Dewa Realem? Keadaan telah berubah dengan berlalunya waktu. Bukankah dia masih tersisa dengan gumpalan jiwa yang tersisa? Ye Yuan berkata tanpa sedikit pun kesopanan. Benar-benar bocah sombong. Kamu pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya dengan jiwa yang tersisa, kan? Atau apakah kamu berpikir bahwa dengan mengandalkan artefak semu ilahi yang kamu miliki, kamu dapat menghentikan kursi ini? Long Zhan berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan berkata tanpa menunjukkan kelemahan sedikit pun, dirimu yang terhormat dapat datang dan mencobanya. Keringat dingin Long Teng mengalir deras saat dia mendengarkan di samping. Ye Yuan bocah ini benar-benar terlalu tak terkendali. Lord Longzhan adalah pembangkit tenaga Dewa Alam asli. Alam Dewa melambangkan tak terkalahkan. Bahkan jika dia hanya gumpalan jiwa yang tersisa, dia juga bukan apa yang bisa dihujat oleh penguasa kerajaan, apalagi Ye Yuan, sebuah alam pencerahan surga yang sangat kecil. Tapi Long Teng juga tahu bahwa alasan mengapa Ye Yuan seperti ini adalah semua karena dia. Di luar teror, Long Teng masih hangat tanpa henti di hatinya. Namun,
Long Zhan tidak terbang dalam amarah yang hebat seperti yang dibayangkan Long Teng tetapi malah diam. Setelah beberapa saat, Long Zhan membuka mulutnya dan berkata, bagaimana membunuhmu membutuhkan kursi ini untuk mengambil tindakan secara pribadi. Jangan katakan bahwa kursi ini tidak memberimu kesempatan, warisan terakhir, apakah kamu benar-benar ingin menantang saya Te? Ye Yuan juga sedikit terkejut. Dia sudah membuat persiapan untuk bertarung besar. Tetapi dia tidak berpikir bahwa Long Zhan benar-benar setuju untuk membiarkannya menantang warisan final. Sepertinya Long Zhan sangat percaya diri dengan warisan akhir ini dan merasa bahwa tidak mungkin dia bisa menghapusnya. Lelucon apa? Apakah kamu merasa bahwa tuan kecil ini adalah seseorang yang bercanda? Kata Ye Yuan. Bocah yang sombong dan sombong. Kamu akan menyesal, Long Zhan berkata. Mungkin, yang menyesal pada akhirnya adalah kamu. Ye Yuan menjadi gayung saat berkata. Tunggu sebentar, Long Teng tiba-tiba memotong pembicaraan dua orang dan membuka mulutnya untuk berkata, Tuan Long Zhan, mungkinkah warisan terakhir yang Anda bicarakan adalah suara Dewa Naga? Sepertinya kamu tahu beberapa hal. Itu benar, justru suara Dewa Naga. Kenapa? Menyesal sekarang, Long Zhan berkata dengan sedikit mengejek. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia berkata dengan jijik, teknik pemancing tingkat rendah semacam ini, apakah Anda pikir saya akan jatuh cinta padanya? Tidak ada penyesalan, kata ini, dalam kamus tuan kecil ini. Tidak mungkin, Ye Yuan, kamu tidak bisa menantang suara Dewa Naga. Long Teng langsung menginterupsi kata-kata Ye Yuan dan mendesak, suara Dewa Naga adalah salah satu teknik bela diri terkuat ras naga. Begitu suara Dewa Naga dilepaskan, gunung dan sungai akan runtuh, gunung dan sungai akan hancur, dan surga dan bumi akan berubah terbalik. Ini sebenarnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dengan kekuatan Anda saat ini, sama sekali tidak ada cara untuk menembus. Petik 2. Long Zhan berkata sambil tersenyum, tenang, sekarang di dunia ini, sudah tidak ada yang bisa menumbuhkan suara Dewa Naga sampai tingkat seperti itu lagi. Suara Dewa Naga di sini bahkan tidak memiliki sepersejuta dari itu kekuasaan. Petik 2. Teknik bela diri yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Seberapa hebat itu? Bahkan jika itu adalah sepersejuta dari kekuatan, itu juga bukan apa yang bisa ditahan oleh seniman bela diri surga pencerahan kecil yang lemah. Karena Long Teng tahu tentang suara Dewa Naga dan berbicara tentang kekuatannya, Long Zhan merasa bahwa tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menerima tes ini. Namun, dia salah. Teknik bela diri terkuat ras naga, kan? Tuan kecil ini, aku, sangat tertarik dengan itu. Aku ingin melihat seberapa kuat suara-suara naga dewa ini. Ye Yuan berkata dengan senyum ringan. Ekspresi Long Teng berubah, dan dia tahu bahwa amarah keras kepala Ye Yuan telah menyala. Dia telah menghabiskan waktu lama dengan Ye Yuan dan masih cukup akrab dengan temperamen Ye Yuan. Setelah emosi keras kepala Ye Yuan menyala, bahkan 9 naga tidak bisa menariknya kembali. Tapi ngomong-ngomong, tanpa semacam dorongan maju dengan momentum yang tak tergoyahkan semacam ini, bagaimana mungkin para jenius tumbuh menjadi kekuatan besar yang sejati? Benar-benar anak yang berani. Aku harap kamu masih bisa tersenyum sebentar. Long Zhan berkata dengan dingin. Kekuatan suara Dewa Naga, tidak ada yang lebih jelas darinya. Seorang bocah alam pencerahan surga, bahkan jika dia menantang surga, juga tidak mungkin untuk menahannya. Mungkinkah teknik bela diri terkuat ras naga menjadi lelucon? Long Zhan menoleh ke arah Long Teng dan berkata, Nak, tidak apa-apa jika kamu sendiri direduksi menjadi roh artefak orang lain. Pandangan jauh ke depan untuk menemukan penerus ini juga membuat orang tidak berani menyanyikan pujian untuk memujinya. Orang bodoh macam ini, sebenarnya kamu bodoh juga menyukai dia. Petik 2. Tapi Long Teng menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bukan penerus yang saya pilih, tetapi penerus yang dipilih oleh Stas Heaven Fast. Meskipun suara Dewa Naga itu kuat, dalam pandangan saya, dia tidak sepenuhnya tanpa peluang untuk bertahan hidup. Petik 2. Prasasti surga yang luas. Bocah ini, mungkinkah dia mandat anak langit? Ini, bagaimana ini mungkin? Mendengar nama ini, Long Zhan akhirnya tergerak. Long Teng mengangguk dan berkata, fungsi pagoda Fast Heaven hanya digunakan untuk menyembunyikan prasasti Fast Heaven. Siapa yang dipilihnya untuk menjadi penerusnya, bagaimana mungkin apa yang aku, roh artefak kecil yang lemah, dapat memengaruhi? Petik 2. Long Zhan terdiam dan tidak berbicara selama beberapa waktu. Kejutan yang diberikan informasi ini kepadanya terlalu kuat. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. The Fast Heaven Stellar,
Nama yang mengejutkan langit dan mengguncang bumi dalam sejarah manusia muncul sekali lagi. Dan pemuda di depan matanya ini sebenarnya adalah penerus yang ditunjuk oleh Fast Heaven Stella. Setiap penerus Fast Heaven Stella akhirnya akan matang menjadi pembangkit tenaga listrik yang mengguncang bumi. Setiap kali Fast Heaven Stella muncul, itu juga akan diikuti oleh kedatangan masa-masa sulit. Pengganti Fast Heaven Stella akan selalu memainkan peran yang menentukan setiap kali hari yang bergejolak tiba. Karena itu, mereka disebut mandat anak surgawi. Dan sekarang, suara Dewa Naga sudah dikerahkan. Previous. Kata. Bab 913. Di dinding batu, ukiran naga terbesar itu benar-benar hidup kembali. Seluruh gua langsung menjadi gelap. Naga raksasa itu bergulung-gulung dalam kegelapan, memberi orang perasaan penindasan yang sangat kuat. Wajah Ye Yuan mirip dengan sumur tua tanpa riak. Seolah benda asing sama sekali tidak ada gangguan padanya. Dia sudah memutar hati seperti monolit hingga batasnya. Meskipun Ye Yuan sangat meremehkan secara verbal, ketika itu benar-benar turun hingga saat ini, ia mengangkat semangatnya hingga 120%. Dia tahu bahwa tes dapat membuat Long Teng begitu khusyuk benar-benar luar biasa. Ye Yuan secara alami sadar bahwa ras naga adalah ras yang menakutkan. Kekuatan dan fondasi mereka sama sekali bukan yang bisa dibayangkan oleh orang luar. Agar suara Dewa Naga bisa disebut teknik bela diri terkuat, itu pasti akan mengejutkan langit dan mengguncang bumi. Tes seperti ini, tidak peduli seberapa serius seseorang melakukannya, itu tidak berlebihan. Retak, retak, naga raksasa itu berputar-putar di udara. Aura yang mengerikan menjadi semakin dan semakin menakutkan, dan di sana mulai ada kilat dan guntur bergemuruh. Menggambar busur tetapi tidak mengeluarkan panah, seperti pedang tajam yang tergantung di atas, itu membuat orang lebih resah. Ye Yuan tiba-tiba membuka kedua mata. Mengangkat tangannya, itu adalah Coiling Dragon Heaven Devastating Palm yang menuju ke naga raksasa. Retak, retak, naga biru belum mendekat ketika disambar petir dan benar-benar terkubur terlupakan. The Coiling Dragon Heaven Devastating Palm yang telah selalu menang sebenarnya bahkan tidak menimbulkan gelombang. Menumbuhkan surgawi naga melingkar ke tingkat pencapaian seperti itu, bocah ini juga seorang jenius yang sulit untuk kebetulan. Ini terlalu buruk. Dia terlalu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Long Zhan mengevaluasi Ye Yuan ketika dia melihat adegan ini. Meskipun kata-kata Long Teng membuatnya terkejut luar biasa, kesan Ye Yuan yang tersisa padanya adalah bahwa sulit baginya untuk memikul tanggung jawab besar. Poin ini tidak akan memiliki perubahan karena Ye Yuan adalah penerus Fast Heaven Stella. Suara Dewa Naga memang menakutkan. Kali ini, Ye Yuan benar-benar agak impulsif, kata Long Teng sambil menghela nafas. Suara Dewa Naga telah lama hilang di klan naga. Itu juga pertama kalinya Long Teng melihat. Dia tahu bahwa suara Dewa Naga belum benar-benar dimulai, dan itu sebenarnya sudah memiliki kekuatan seperti itu. Ketika dilepaskan sepenuhnya, seberapa mengerikan kekuatan penghancur itu. Long Teng tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan erat dan diam-diam berkeringat dingin untuk Ye Yuan. Long Zhan berkata dengan dingin, sepertinya dia bukan mandat anak langit. Prasasti Langit Raya memiliki waktu di mana itu juga membuat kesalahan dalam penilaian. Bersiaplah untuk mengumpulkan mayatnya untuknya. Long Teng meliriknya tapi tidak menjawab. Ye Yuan mengerutkan bibirnya dan berkata, benar-benar tidak bisa ya, teknik bela diri terkuat ras naga memang sesuai dengan reputasinya. Sepertinya hanya ada bentrok langsung. Ye Yuan tidak arogan sejauh mengandalkan pada satu Coiling Dragon Heaven Devastating Palm untuk menyebarkan teknik bela diri terkuat ras naga. Idenya adalah hanya mengganggu tempo kondensasi dari suara Dewa Naga. Tetapi dia tidak menyangka bahwa suara Dewa Naga ini benar-benar hebat sampai sejauh itu. Namun, Ye Yuan tidak putus asa. Dia secara alami memiliki penilaian sendiri untuk berani menantang suara Dewa Naga. Karena ini adalah tanah warisan, seharusnya dengan harapan akan ada keturunan yang mampu mewarisi mantel. Dan suara Dewa Naga yang sejati, lupakan dia, Ye Yuan, bahkan pemimpin klan naga saat ini mungkin tidak bisa menahannya. Apa gunanya mendapatkannya? Oleh karena itu, ketika suara Dewa Naga ini mengerikan, kekuatannya pasti akan dikendalikan dalam batas tertentu. Tentu saja, meski begitu, untuk Ye Yuan saat ini ingin menarik melalui, itu kemungkinan besar juga. Jika tidak, Long Zhan tidak akan membiarkan dia menerima tantangan dengan penuh percaya diri. Retak, retak, gemuruh. Aura yang datang dari langit menjadi semakin mengerikan seolah-olah akhir dunia benar-benar akan tiba. Long Teng mengatakan bahwa gunung dan sungai akan runtuh, dan langit dan bumi akan terbalik. Itu memang tidak salah.
Naga raksasa ini baru saja terwujud dari ukiran batu. Meskipun tangguh, kekuatannya terbatas. Jika pembangkit tenaga Dewa Realem Ras Naga datang dan menampilkan gerakan ini, kemungkinan akan melubangi alam divine. Tiba-tiba, langit menjadi tenang. Naga raksasa juga berhenti berputar-putar, berhenti di langit, mata naganya menatap lurus ke arah Ye Yuan. Segalanya tampak telah berhenti. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Ye Yuan tahu bahwa suara Dewa Naga yang sebenarnya akan segera tiba. Tanpa banyak keraguan, Ye Yuan mengambil banyak pil obat dan menelannya dalam satu suap. Ketika pil obat memasuki perutnya, organ-organ internal Ye Yuan merasa seperti mereka akan terbakar. Keringat dingin mengucur deras di dahinya. Menelan begitu banyak pil obat tier 8 dalam sekali jalan. Bocah ini sudah gila, Long Zhan berkata dengan kaget. Untuk surga pencerahan alam seniman bela diri menelan pil obat tier 8, mereka benar-benar tidak bisa menahan kekuatan obat kekerasan pil obat tier 8. Mereka yang kekuatannya sedikit lebih lemah bahkan akan langsung meledak dan mati. Tindakan ini secara alami tak terbandingkan gila dalam pandangan Long Zhan. Ye Yuan hanya berani mengkonsumsinya dengan mengandalkan bahwa tubuh berdagingnya kuat. Tetapi menelan begitu banyak dalam sekali jalan masih membuatnya merasa bahwa tubuhnya akan meledak. Tapi tubuh Ye Yuan sendiri, dia tahu batas kemampuannya. Pil obat yang dikonsumsi pasti dalam batas yang dapat diterima. Di antara pil obat yang dia konsumsi barusan, ada pil penciptaan esensi kelahiran dan pil fisik kura-kura hitam, benar. Pil penciptaan esensi dapat membuat energi esensi dalam tubuh menghasilkan tanpa henti. Pil fisik tiruan kura-kura hitam dapat membiarkan perisai perlindungan energi esensi seniman bela diri meningkat 10 kali lipat dalam kekuasaan, sangat menantang surga. Kedua pil obat ini adalah resep kuno. Kesulitan untuk memurnikannya sangat tinggi. Bagaimana dia mendapatkannya? Long Zhan berkata dengan rasa ingin tahu. Pengetahuan dan pengalaman Long Zhan sangat luas. Meskipun itu hanya sesaat, dia sudah melihat dengan jelas pil obat yang ditelan Ye Yuan. Long Teng berkata, dia memperbaiki sendiri. Long Zhan tidak bisa menahan diri dan berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin. Kedua pil obat ini adalah pil obat tier 8. Bahkan seorang alkimia mulia mungkin tidak dapat memperbaikinya. Bagaimana mungkin dia, alam pencerahan surga yang sangat kecil, mungkin memperbaikinya? Petik 2. Lord berkata tanpa daya, jika Tuan Long Zhan tidak percaya padaku, aku juga tidak bisa melakukan apa-apa tentang hal itu. Pemahamanmu tentang Ye Yuan terlalu kecil. Prasasti langit besar pasti memiliki alasan untuk memilihnya. Long Zhan terdiam. Tepat pada saat ini, naga raksasa perlahan membuka mulutnya. Energi tak berwujud yang bisa menghancurkan langit dan bumi langsung menyerang Ye Yuan. Tidak ada suara, tidak ada gelombang energi juga. Serangan ini hampir selesai dalam sekejap. Tidak ada proses transmisi sama sekali. Dong, gong besar, lonceng besar langsung meledak terbang. Itu adalah bel Raja Surgawi. Heavenly King Bell ini memang artefak suci pertahanan yang sangat kuat. Tetapi menghadapi serangan yang mengerikan, Heavenly King Bell segera diledakkan. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Wark, Ye Yuan segera muntah seteguk darah besar. Serangan ini sudah membuatnya menderita luka-luka. Pada saat yang sama, Ye Yuan memutar art generasi naga Tyrant dengan heboh dan mulai memulihkan luka di dalam tubuhnya. Tapi saat itu, jiwa surgawi Ye Yuan tiba-tiba bergidik, seolah-olah itu dilanda sesuatu. Wark, serangan kedua mendarat berturut-turut, mengirim Ye Yuan terbang sekali lagi. Serangan pertama, Heavenly King Bell bertahan. Serangan kedua ini, Ye Yuan hanya bisa dengan kuat menahannya sendiri. Meskipun pil Black Tortoise Tyrant fisik memperkuat kekuatan pertahanannya 10 kali, di bawah serangan ini, Ye Yuan masih terluka parah. Aspek yang benar-benar mengerikan dari suara Dewa Naga terletak pada bahwa itu adalah serangan bibrida dari serangan gelombang naga dan serangan jiwa surgawi, sama sekali tidak mungkin untuk dijaga. Serangan gelombang suara yang dibentuk oleh Dewa Naga bahkan dapat menghancurkan ruang, apalagi jiwa surgawi. Bocah ini sudah pasti mati. Long Zhan agak sombong atas kemalangannya saat dia berkata. Long Teng meliriknya dan berkata dengan tenang, itu mungkin tidak begitu.